Baik, kita akan lanjut kembali membahas tentang analisa proses bisnis. Tadi kita sudah membahas tentang tipe-tipe daripada proses bisnis. Terdapat 3 tipe daripada proses bisnis. Yang pertama itu proses manajemen strategis, proses operasional, dan proses pendukung. Ya, proses manajemen, proses operasional, dan proses pendukung. Dan yang terakhirnya adalah proses pendukung yang mendukung proses inti. Contohnya semisal accounting, rekrutmen, dan pusat bantuan. Ini adalah proses-proses bantuan ataupun proses pendukung kepada proses inti daripada perusahaan. Yang disebut dengan proses inti daripada perusahaan itu adalah proses operasional perusahaan. Tanpa proses inti, tanpa proses operasional, maka perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitas ataupun kegiatannya. Dan untuk mendapatkan sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah tujuan, maka di dalam perusahaan perlu proses pendukung yang mendukung berjalannya proses inti. Ya, contoh seperti yang kita bahas tadi, rekrutmen tenaga kerja, ya accounting dalam pembukuan, dan lain-lainnya. Dan proses bisnis perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Karena proses bisnis memberi kita gambaran apa saja yang harus dilakukan untuk bisnis yang akan kita buat, sehingga kita dapat merumuskan dan menata alur bisnis tersebut dalam suatu sistem dengan rapih, serta agar kita tidak salah dalam memahami langkah-langkah dari pembuatan sistem. Maka dari itu kita harus paham dahulu apa sebenarnya maksud dan tujuan proses bisnis tersebut. Ya, sebelum kita memahami, sebelum kita melakukan analisa di dalam sebuah proses bisnis, maka sudah tentu dan sudah sewajarnya sebuah perusahaan itu memiliki maksud dan tujuan daripada proses bisnis. Jadi kita melakukan analisa ini bertujuannya adalah untuk kita bisa mengetahui perusahaan kita ini berada di track ataupun di jalur yang benar, ya, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Dan seandainya perusahaan kita berada di track ataupun di jalur yang kurang tepat ataupun yang sedikit mundur dari tujuan ataupun dari maksud yang ingin kita capai, maka perusahaan bisa mengambil secepatnya, bisa membuat sebuah gerakan baru agar perusahaan kembali lagi ke track ataupun jalur yang benar. Ini adalah fungsi kita melakukan analisa dalam proses bisnis. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tahapan ataupun siklus dalam proses bisnis. Di dalam ada 4 tahapan, ada 4 tahap dalam analisa proses bisnis. Yang pertama yaitu persiapan ataupun desain, perancangan. Itu meliputi identifikasi proses bisnis dan permodalan bisnis. Ya, di dalam mempersiapkan proses bisnis ini, di dalam mempersiapkan sebuah kegiatan analisa, kegunaan tahap persiapan adalah untuk memobilisasi dan mengorganisir sumber daya manusia yang akan melakukan re-engineering. Ya, seperti contohnya, ya, apa yang menjadi tujuan dari bisnis ini? Ini yang pertama yang perlu kita tentukan, yang perlu kita lihat sebelumnya, sebelum melakukan analisa. Kemudian siapa yang seharusnya ada dalam tim? Siapa saja yang cocok masuk dalam tim untuk menganalisa? Kemampuan apa yang harus ada? Setiap tim kerja itu kita perlu mengetahui kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh setiap tim. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Ya, kegunaan dari tahap ini adalah untuk mengembangkan dan memahami model proses daripada bisnis. Ya, seperti contohnya, apa yang menjadi proses bisnis utama organisasi, ya, apa ini yang perlu dipahami. Kemudian bagaimana proses-proses tersebut berinteraksi dengan pelanggan dan penyuplai. Kemudian apa yang menjadi strategi perusahaan, ini yang harus diketahui sebelum kita melakukan analisa. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan visi. Ya, di sini kegunaan dari tahap ini adalah untuk membangun visi dan tujuan dari kinerja yang dihasilkan. Tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas sebuah perusahaan, maka para pekerja, hasil dari kinerja dari setiap pekerja itu tidak sejalan dengan
visi dan tujuan daripada perusahaan. Ya, maka di sini sebelum melakukan analisa, perusahaan yang sudah memiliki visi dan misi, visi dan tujuan yang jelas, sehingga kita mudah untuk melakukan analisa dalam proses bisnis. Contohnya bagaimana sumber daya, informasi, dan alur kerja melalui proses-proses dalam organisasi. Dan yang kedua, bagaimana perusahaan lainnya menangani kompleksitas prosesnya. Dan seperti contoh yang lainnya, apa ukuran yang seharusnya kita gunakan untuk melakukan komparasi kinerja terbaik kita di perusahaan. Dan yang keempat itu adalah desain. Desain di sini ada dua, desain teknis dan desain sosial. Ya. Kegunaan dari tahap desain teknis ini adalah untuk menghasilkan sebuah rancangan proses yang mampu mengakselerasikan pencapaian visi dari perusahaan bisnis. Seperti contohnya, sumber daya teknis dan teknologi apa yang kita perlukan, bagaimana sumber daya dan teknologi tersebut dapat diupayakan. Ya. Dan yang kedua yaitu desain sosial. Kegunaan dari tahap ini adalah menspesifikasikan dimensi sosial dari proses yang baru. Seperti contohnya, teknik dan sumber daya manusia seperti apa yang perlu di re-engineer. Dan contoh yang lain, aktivitas apa yang menjadi tanggung jawab tim re-engineer, dan apa target dan ukuran yang harus dibuat. Ini adalah contoh-contoh daripada yang harus dilakukan oleh tim desain. Ya. Dan yang terakhir yaitu transformasi. Ya, kegunaan dari tahap ini itu untuk mengimplementasikan desain proses yang dihasilkan di tahap desain teknis dan desain sosial. Tadi juga kita sudah membahas mengenai desain teknis dan desain sosial. Dan di tahap yang terakhir ini yaitu kita harus bagaimana cara untuk mengimplementasikan di setiap desain proses, yaitu desain teknis dan desain sosial. Ya, kapan kita memonitor proses, bagaimana kita mengetahui apakah kita dalam track ataupun jalur yang benar atau tidak. Ini bisa kita gunakan, bisa kita jalankan itu di transformasi. Mekanisme apa yang harus kita kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini belum terpikirkan, bagaimana kita melanjutkan momentum dari perubahan yang terjadi, teknik apa yang harus kita gunakan untuk menyempurnakan organisasi. Ini adalah list ataupun contoh-contoh yang harus kita jalankan. Kemudian siklus ini berputar secara terus-menerus. Mulai dari yang 4 tahapan tadi, ini berputar secara terus-menerus. Setelah dilakukan evaluasi, itu akan kita temukan poin-poin di mana bisa dilakukan improvement, perbaikan ataupun peningkatan atas proses bisnis yang telah kita lakukan. Setelah kita melakukan 4 tahapan tadi, siklus 4 tahapan tadi, maka kita bisa menemukan satu titik poin ataupun satu nilai sebagai satu data yang bisa kita jadikan untuk mengembangkan bisnis kita. Dari data tersebut kita bisa mengolah dan kita bisa memberikan arah daripada bisnis baru. Apakah kita ingin menggunakan arah bisnis baru ataupun kita mengembangkan kinerja daripada karyawan. Lalu kembali akan dilakukan desain dan analisis, konfigurasi dan implementasi. Siklus ini akan terus dilakukan dengan interval waktu tertentu, misal ya per tahun ataupun per 5 tahun sekali atau tiap 10 tahun. Itu tergantung dari waktu yang telah disepakati bersama. Oke, baiklah, kita break dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.